Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan melanjutkan seminar kita, ya, dibilang ibadah tapi seminar, dibilang seminar tapi kok ada ibadahnya. Ya, itu keunikan kita, ya. Ibadah seminar ini minggu yang kedua, ada 5 tema yang akan kita pikirkan bersama-sama dengan tema utama yaitu gereja yang teguh. Ya, dan subtemanya kalau minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang teologi yang alkitabiah, maka minggu ini adalah penginjilan dan Injil yang alkitabiah. Penginjilan dan Injil yang alkitabiah. Karena ini ibadah seminar, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau bertanya silakan mempersiapkan pertanyaan berdasarkan tema atau berdasarkan pembahasan yang akan didengarkan. Ya, baik, kita akan membaca mendasarinya dari satu bagian Alkitab yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya ingin memulai dengan sebuah permainan. Ini dulu ya. Nah, ini Injil lain, karena kita berbicara tentang Injil sejati, ya, Injil yang alkitabiah dan penginjilan yang alkitabiah, maka yang diberikan highlight atau diberikan warna yang berbeda itu jelas ada Injil lain, ada bukan Injil. Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu. Maka ini memberitahukan kepada kita bahwa ada Injil yang palsu, ya. Injil yang palsu, serupa tapi tak sama. Ini ada sebuah permainan, ya. Serupa tapi tak sama. Temukanlah 10 perbedaan di antara keduanya. Saya berikan waktu 10 menit. Setelah selesai 10 menit kita mulai tanya jawab, ya, karena waktunya udah habis. Ya. Setidaknya di tiang lampunya itu beda, ya, yang sebelah sini ada yang lebih sampai ke atas, ada yang enggak, ujungnya hilang, ya. Lalu kalau saudara teliti, nomor bisnya juga beda, satu nomor 12, satu nomor 20. Lalu jamnya juga beda, ya. Yang satu jam 10 lewat 2 menit, yang satu jam 4 lewat 2 menit. Ya. Apalagi bedanya? Ya nggak perlu tahu semua bedanya ya, nanti jadi nggak mau mencari sendiri. Ya. Nggak mau mencari sendiri. Intinya apa? Ada hal yang kelihatannya sama, tapi tidak sama. Ya. Serupa, tapi tak sama. Waktu saya SMA, saya main ke rumah teman saya. Ya. Karena saya suka gitar. Wah, maka waktu saya lihat di kamarnya ada gitar, boleh pinjam nggak? Saya langsung main. Cereng-cereng. Kelihatannya bagus gitarnya. Kok suaranya jelek ya? Ya. Ini gitar apaan? Saya bilang. Kata dia, merek tertentu lah ya. Ya, yang gambar garpu itu. Pas saya lihat, benar. Tapi kok jelek suaranya ya? Itu kan gitar bagus. Ya. Ini asli atau palsu? Dia bilang, lu lihat aja sendiri. Ya. Maka saya mulai dengan keawaman saya melihat-lihat. Ini mirip kok.
Tapi ini pembuatnya adalah pengimitasi yang jujur. Ya. Pas saya lihat mereknya, ya, YAMAHA, itu kan yang biasanya kan. Ini M-nya double rupanya. Yamaha, ya. Waduh, saya mau ganti lagi yang mahal, ya, yang mahal, ya lebih keren. Tapi lebih menyesatkan bilang yang mahal tapi kok jelek. Nah, jadi ada banyak barang yang mirip, ya. Semakin mirip aslinya akan semakin berpotensi menipu orang yang awam, yang tidak ngerti. Nah, kalau Anda adalah pecinta berlian, ya, bagaimana mengetahui suatu barang itu palsu? Nah, saya mau kasih tahu, ini ada yang palsu, ada yang asli nih. Tebak yang mana yang asli. Kalau benar boleh diambil berliannya. Yang digambar ya. Ya, boleh diambil. Ya. Caranya tahu yang palsu bagaimana? Sederhana, ya, nggak usah ribet-ribet. Kita harus kenal yang asli. Yang asli itu seperti apa? Maka kalau kita benar-benar kenal barang itu asli, maka ketika datang yang palsu, dari mulai yang nggak ada mirip-miripnya, sampai yang sangat mirip, KW super atau standar asli, dibilang kadang bilang standar asli berarti nggak asli, ya, sangat mirip dengan asli. Kita akan tahu, ya, yang hobi batu, ya, batu berharga bisa tahu ini asli atau palsu nih, ya. Ada rekan, kolega kan di tempat ini juga pernah beli satu HP yang bagus, murah sekali, ya. Lalu ternyata palsu, ya. Itu. Jadi jangan terkecoh dengan harga, ya. Semakin mirip justru semakin berbahaya, ya. Saya pernah memberikan statement demikian, ya. Penyesatan yang paling berbahaya adalah penyesatan yang menggunakan begitu banyak kebenaran di dalamnya. Lalu hanya sedikit-sedikit diselewengkan. Maka itulah yang paling berbahaya. Nah, kalau kita berbicara tentang Injil dan penginjilan yang Alkitabiah, tadi temanya adalah penginjilan dan Injil yang Alkitabiah. Saya mulainya dari Injil dulu, bukan dari penginjilan dulu. Kenapa? Ya kalau orang marketplace bilang, apalagi sales ya, product knowledge. Ya, betul nggak istilah saya nih? Iya. Product knowledge dulu. Kamu mau jualan harus tahu barangnya apa, ya. Nggak mungkin SPG di sebuah acara pameran mobil baru. Ini mobil jenis apa? Aduh lupa saya namanya apa, kata SPG-nya. Kelebihannya apa? Entah, orang saya juga baru mulai kerja 1 hari, ya. Lo gimana sih? Kamu mau saya beli atau enggak nih? Terserah mau beli, mau enggak, yang penting saya digaji. Nah, itu orang nggak tahu product knowledge, dia nggak tahu barang dia apa, ya. Orang nggak akan tertarik, ya. Orang tidak akan tertarik. Karena itu saya mulai dari Injilnya dulu, Injil yang Alkitabiah. Injil itu apa sih? Ya, Injil itu apa? Maka Injil tentu berbicara tentang kristologi, ya, tentang kristologi, ilmu tentang Kristus. Tentu di dalam kepenuhannya, ya. Injil itu berbicara tentang Kristus. Mulai dari praeksistensinya sampai kepada ketika Kristus ada di dunia ini, sampai karya-karyanya, ya, sampai dia naik ke surga dan sampai nanti di kekekalan juga akan menjadi hakim yang adil. Maka di minggu lalu saya katakan bahwa teologi yang Alkitabiah adalah teologi yang berpusatkan pada Kristus, Christ-centered theology. Maka saya mau membahasakan secara sederhana begini. Injil adalah seluruh berita tentang Kristus yang berpusatkan pada Kristus dan berorientasi pada kemuliaan Kristus. Jadi ini serba Kristus nih. Serba Kristus, ya. Serba Kristus. Nah, bahkan di dalam sejarah ada banyak hal, tetapi yang terpenting adalah yang berkaitan dengan Kristus, ya. Karena itu sejarah adalah kisah tentang Kristus. Karena itu sebuah istilah dalam dunia teologi ini indah sekali, ya, karena ada twisting katanya, ya. History is his story. Nah, tadi saya tunjukkan ke anak saya, pernah nggak dengar istilah ini? Nggak pernah dengar. Loh, barusan kamu apa? Oh iya, barusan dengarnya, ya.
Jadi dia baru dengar anak saya. Kesian ya anak pendeta baru tahu ini. History is his story. Ya, karena itu kan pembagian tahun kan gitu kan. Ada BC, ada AD. BC itu before Christ, sebelum Kristus. Ada AD itu Anno Domini. Ya, tahunnya Tuhan. Ya, tahun ketika Tuhan hadir di dunia ini. Maka ini makin kesini membuat satu kegelisahan. Wah, ini terlalu Kristen tahun. Ya, jangan-jangan ini upaya kristenisasi melalui penanggalan. Ya, maka ada orang-orang yang mengusulkan istilah yang lain, BCE dan CE. Ya, before Common Era dan Common Era. Kalau saya pakai kacamata pendeta bacanya lain, before Christ Era and Christ Era. Jadi sama juga. Ya. Jadi sama juga, malah lebih enak dilihatnya. CE ada CE-nya semua, ya. Karena Anno Domini itu AD kan bahasa Latin, bukan bahasa Inggris, ya. Maka sejarah adalah kisah tentang Kristus. Tentu banyak sekali sih sejarah. Tetapi karena kita meyakini bahwa Kristus adalah epicentrum dari sejarah, ya, maka segala sesuatu dikaitkan dengan Kristus. Termasuk semua sejarah, ya. Ini yang sudah dibahas di minggu lalu. Wah, agak kacau ya, agak kacau penyusunannya. Jadi soteriologi kita berkaitan dengan Kristus. Kristus yang memberikan keselamatan, ya. Pneumatologi juga gitu. Ketika Bapa mengutus Anak, lalu Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus secara fenomena, ya, hari Pentakosta, ya, itu berkaitan dengan Kristus semua. Eklesiologi, ilmu tentang gereja juga dimulai pasti dengan Kristus. Ketika Kristus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petros, ya, dan di atas Petra, ya, ini bukan berbicara tentang pribadinya Petrus. Di atas Petra, di atas batu karang, aku akan mendirikan jemaatku, ya, jemaatku. Aku akan di atas Petra, aku akan mendirikan eklesiaku, ya, sekumpulan orang yang dipanggil keluar, ya, yang dipanggil keluar. Minggu lalu di Pacific Place dibahas oleh pembicara baik sekali bahwa kata eklesia itu bukan istilah baru, itu adalah istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu seperti kalau sekarang mungkin senator, ya, orang-orang yang dianggap bijaksana, ya, di antara masyarakat, maka mereka akan tiap-tiap hari berdiri di pintu gerbang kota untuk memberikan masukan-masukan sekiranya ada terjadi silang sengketa di antara warga yang ada. Ya, sekarang ya mungkin seperti senator gitu, ada perwakilan. Umurnya minimal 40 tahun. Tidak ada kaitannya dengan sekarang yang sedang digugat jadi 35 tahun. Ya, nggak ada kaitannya. Tapi ternyata angka 40 udah dari dulu. Biasa karena dianggap tahun dulu, zaman itu angka 40 dianggap orang sudah masuk fase bijaksana. Karena umur 40 tahun itu, zaman itu orang sudah punya cucu. Ya, orang nikah umur belasan sampai 20 tahun. Maka kalau 40 tahun dianggap sudah punya cucu. Jadi udah banyak pengalamannya. Sudah banyak makan asam dan garam. Ya, begitu. Makanya eklesia itu dipilih, ya, dipilih dan tidak banyak orangnya. Lalu mereka yang akan memberikan masukan-masukan kepada warga yang membutuhkan masukan terkait sengketa dan lain sebagainya. Begitu juga, maka Tuhan memilih orang-orang dari begitu banyak manusia di dunia ini, memanggilnya keluar untuk apa? Untuk kembali menjadi berkat bagi dunia ini, bagi komunitasnya, bagi bangsanya. Demikian juga eskatologi. Eskatologi akhir zaman kaitannya tetap tentang Kristus. Bahwa dia akan datang untuk kali yang kedua atau kedua kalinya menjadi hakim yang adil, ya. Jadi semua berpusatkan kepada Kristus. Ya, ini juga sudah disinggung minggu lalu. Kita tidak akan dalami karena keterbatasan waktu, ya. Bahwa ketika Kristus berbicara tentang Bapa selalu berkaitan dengan dirinya. Bapa yang mengutus aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu juga dengan Roh Kudus. Tinggallah di kota ini, Yesus yang ngomong.
sampai Roh Kudus dicurahkan, sampai roh kebenaran itu datang. Ya. Jadi semua kaitannya dengan Kristus. Nah, berikutnya, Injil itu ada yang palsu, ada yang asli. Dan Injil yang palsu sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Ya, jadi umurnya kurang lebih antara Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Ajaran yang asli dengan ajaran yang KW-KW dan kaleng-kaleng. Ya, itu seumur. Ya, tentu yang asli keluar duluan, ya. Yang asli keluar duluan, tapi dengan segera yang palsu itu akan mengikuti. Nah, palsu ini spektrumnya ada banyak, ya. Yang namanya palsu. Yang pasti kalau isinya palsu, udah pasti palsu. Ya. Misalnya Yesus adalah juru selamat, tapi dia juga akan mengutus juru selamat yang lain lagi, ya. Yang lebih sempurna, misalnya nggak ada. Kalau ada isinya itu berarti bukan Injil yang asli. Ya, berarti bukan Injil yang asli. Nah, jadi isinya menentukan kontennya, apakah suatu Injil itu palsu atau asli. Ya. Lalu bisa jadi tafsirannya Injilnya benar, ya, tapi nafsirnya salah, ya. Karena tafsiran ini juga bisa sangat mempengaruhi perbedaan. Ya, ada seorang bapak yang sangat kaya memberikan wasiat kepada 2 anaknya. Dia bilang, ini wasiat saya untuk kalian. Harta dibagi 2, senang anaknya. Ya. Lalu syaratnya harus makan ikan minimal 100 biji tiap hari. Ya. Lalu kalau orang pinjam tidak boleh ditagih. Yang ketiga wasiat papanya, kamu pergi kerja tidak boleh keringatan dan pulang kerja. Wah, isinya itu. Tapi beda penafsiran, ya. Anak yang pertama dia bikin party tiap hari, ya ikan tuna, sirip kuning, sirip hijau, sirip biru, ya. Bikin pesta karena harus 100 tiap hari. Maka harus pesta, makan sendiri mana habis. Ya, lalu temennya minjem semua dia kasih, nggak ada yang dia tagih. Ya, karena nggak boleh ditagih. Yang ketiga, dari rumah ke kantor dia bangun ini kan sekitar 50 tahun yang lalu ya, nggak ada AC-nya. Jadi dia bikin jalur ke kantornya pakai atap, ya, pakai atap sampai ke kantor supaya apa? Supaya nggak kena matahari, ya. Nggak nyampe 5 tahun habis duitnya semua warisannya. Tapi anak yang kedua tambah kaya. Kenapa? Tafsirannya beda, ya. Dibilang makan ikan harus 100 biji tiap hari, dia makan ikan teri. Ya, teri Medan lagi yang kecil-kecil begini, ya. Apa enggak irit? Ya. Yang kedua, kalau meminjamkan enggak boleh ditagih. Ya dia enggak kasih pinjem kalau orang minjem. Kan enggak boleh nagih, ya jangan dikasih pinjem, ya. Yang ketiga, jangan keringetan pergi dan pulang kantor. Dia pergi sebelum matahari terbit, dia pulang setelah matahari terbenam. Enggak keringetan. Menuju dan pulang dari kantor. Ya. Maka konten sama, tafsiran beda, bisa beda sekali di dalam pewujud nyataan. Ya. Maka hati-hati dengan tafsiran. Ya. Karena itu Alkitab firman Allah, yes, banyak sekali yang bilang Alkitab firman Allah, termasuk pengajar-pengajar palsu, bidat-bidat, ya, ajaran sesat. Banyak yang bilang Alkitab firman Allah, tapi penafsiran mereka terhadap teks berbeda. Ya, tentu kita sebagai gereja yang meyakini bahwa kita masih memelihara ajaran-ajaran warisan dari bapak-bapak gereja, karena itulah ada pengakuan iman, ya, credo, creed, ya. Itulah yang menjadi satu frame, bingkai, dasar-dasar iman Kristiani yang telah diajarkan oleh bapak-bapak gereja, hasil dari konsili ekumenis. Setidaknya ada 7 konsili dari abad tahun 425, ya, konsili Efesus, konsili Nisea, Konstantinopel, ya kan, lalu ada konsili Kalsedon, ya, lalu ada juga di Antioquia yang berikut-berikutnya. Jadi itu menetapkan core intisari ajaran iman Kristen, ya, dasar-dasarnya, ya, tentang Allah Tritunggal, tentang duinatur Kristus, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, itu sudah
nyatakan melalui konsili, ya. Lalu kemudian di tradisi reform tentu ada lagi namanya katekismus, ya, ada pengakuan-pengakuan iman. Ya, ada Westminster Catechism, ya, ada Heidelberg Catechism, ya, itu nanti bisa di-searching sendiri. Itu apa? Juga pendetilan akan hal-hal yang belum dibahas dengan detail di Credo, di pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ya. Maka yang kecil-kecilnya lagi di breakdown lagi, ya. Nah, maka kita meyakini bahwa Credo harus sama, ya. Tapi tafsiran kalau tidak bertentangan di dalam nilai-nilai intisari iman Kristen, maka it's okay, ya. It's okay. Ya. Tentang apalagi kalau cuma tentang metode, ya. Wah, kamu baptisnya direndam, ya. Saya disemprot, beda kita. Wah, itu bukan hal yang core, bukan inti itu. Ya, itu hanya metode, cara, ya. Itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya. Maka kecuali kalau perbedaannya Allah Tritunggal. Yesus itu manusia yang diangkat, dilantik jadi Tuhan. Kalau itu jelas beda, itu intisari. Ya, maka kalau ada gereja yang menyatakan gitu, maka kita bisa bilang salah, ya, salah, bukan menghakimi, karena itu sudah diberikan dasar-dasarnya oleh para rasul dan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Kemudian pemberitanya, ya, pemberitanya. Nah inilah yang tadi dibahas di Galatia, ya. Jadi tadi dibilang kamu menerima Injil yang lain. Maka Paulus tuh seperti gregetan dengan jemaat di Galatia. Ya, ada penafsir bilang mungkin mereka baru sekitar 1 tahun percaya kepada Yesus, sudah diberitakan Injil yang murni, yang sejati, yang lengkap. Lalu kemudian masuklah guru-guru palsu, ya, yang mencoba memodifikasi berita Injil karena mereka terpengaruh oleh kepercayaan sebelumnya, yaitu Yahudi. Maka mereka menuntut bahwa orang-orang yang baru percaya harus juga memegang hukum Taurat. Ya, dalam hal ini di Galatia konteksnya sunat. Ya, kalau mau jadi Kristen harus sunat. Ya, jadi mereka mau memaksakan, ya, budaya, gaya, cara beragama orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani dan yang lain sebagainya. Mereka mau memaksakan bahwa harus ikut cara beragama orang Yahudi. Inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Maka kadangkala beritanya benar, tetapi pemberitanya ini yang nggak benar. Ya, jadi kalau dia ngajarkan Injil yang sesat, Injil yang palsu, ya udah jelas salah. Tapi kadang pemberitanya ini ngajarkan Injil yang benar, tapi motivasinya, ya, motivasinya itu yang nggak benar. Motivasinya nggak benar. Ada yang motivasinya nggak benar di awal, sejak awal, ada yang setelah dalam perjalanan. Ya, ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, mungkin awalnya benar, lama-lama nggak benar. Hanya karena apa? Karena dia sudah banyak belajar, gelarnya makin tinggi berderet, ya, uangnya makin banyak, kekuasaannya makin besar, maka banyak orang menjadi silau dan apapun yang dikatakan pasti benar dah, dia akan belajar terus. Makanannya mah Alkitab, ya nggak mungkin meleset, ya. Apalagi sekarang dia udah jadi orang hebat, ya, punya kekuasaan, punya dompet yang tebal. Maka kalau ngomong mah udah auto benar aja, ya. Kita mudah terjebak dengan hal-hal yang demikian. Dan itu terjadi di mana-mana, di segala zaman. Ya, apalagi kalau ngomong itu punya keahlian berbicara, punya kemampuan membangun argumentasi yang hebat, dan punya kemampuan propaganda, menyebarkan pemikiran-pemikirannya dengan masif, ya, dengan intens, maka semakin mudah orang percaya. Ya, semakin mudah orang percaya. Maka kita perlu hati-hati sebagai orang Kristen. Dan ini tentu terkait dengan motivasinya, ya, terkait dengan motivasinya. Karena itu Rasul Paulus memberikan pernyataan yang begitu tegas, bahkan dengan gaya bahasa hiperbola. Ya, hiperbola itu nggak ada kaitannya dengan main bola. Ya, hiperbola itu kayak berlebihan.
ya, tapi itu gaya bahasa. Misalnya, sekalipun malaikat dari sorga, pakai kata malaikat ini. Dia bukan sedang seujon dengan malaikat, bukan. Itu gaya bahasa hiperbola. Sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil kepadamu, tapi Injilnya beda dengan apa yang sudah kamu terima daripada kami, terkutuklah dia. Ya, tentu tidak ada malaikat yang memberitakan Injil palsu kepada jemaat di Galatia, nggak ada. Ya, itu hanya gaya bahasa. Ya, maka ada banyak motivasi di dalam pemberitaan Injil. Tentu ini nanti terkait dengan penginjilan. Ya, ini terkait dengan penginjilan. Berikutnya, nah kita masuk kepada pekabaran Injil. Nah ini yang makin rame, makin kesini ya, makin pemerintah menjalankan, menganjurkan, dan mengobarkan moderasi beragama. Ya, bagus nggak? Bagus. Karena negara kita mungkin 20-30 tahun terakhir sudah dinilai banyak bibit-bibit radikalisme yang akhirnya bermuara kepada terorisme. Ya, maka ada trauma-trauma dan ada usaha-usaha untuk membuat beragama jangan dalam-dalam dah, ya. Nanti lama-lama jadi teroris, ya. Ada aura atau perasaan-perasaan seperti itu. Maka bahkan pun di antara para teolog, di antara gereja-gereja sudah mulai mempertanyakan dan bahkan mengajarkan bahwa pekabaran Injil tidak lagi relevan. Bagus enggak? Bagus. Tapi jangan. Kita ini tinggal di masyarakat majemuk, ya. Bukan cuma majemuk, gemuk juga, ya. Banyak yang besar-besar orangnya. Ya zaman sekarang karena gizi makanan makin enak-enak. Jadi jangan nanti membuat kegaduhan, nanti membangkitkan kecurigaan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah pekabaran Injil masih relevan? Ya, tentu semua gereja sepakat kalau zaman dulu benar cocok. Ya, cocok. Karena banyak orang belum mendengar Injil. Lah sekarang kan udah banyak yang dengar. Ya. Jadi jangan lagi. Bahkan dibilang penginjilan itu sudah tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Ya. Maka kita jalankan agama masing-masing. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita jalan masing-masing. Ya. Bagus enggak itu? Bagus. Lah, terus bagaimana? Jadi, apakah pengkabaran Injil tidak lagi relevan? Ya. Mari kita baca, jangan duluan nafsir. Baca dulu, ya, product knowledge. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat hafalan sekolah minggu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sebelum terangkat ke sorga. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di bagian firman Tuhan yang lain Rasul Paulus mengatakan ada 500 orang setidaknya yang mendengarkan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Berhenti di sini? Enggak. Sebenarnya ada banyak ayat di dalam kitab suci. Ya. Nah, satu lagi kok enggak kelihatan ya. Nah, satu lagi Kisah Rasul 1 ayat 8. Untung ayat hafalan ini ya. Jadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, ngaco kalau dikatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel. Memang di Matius ada disebut itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba di Israel. Padahal itu bukan statement pengajaran. Itu adalah pengetesan kepada orang bukan Yahudi yang memohon kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, bahkan Yesus mengucapkan kalimat yang lebih ngeri lagi. Dibilang tidak layak memberikan makanan kepada anjing. Waduh. Tapi perempuan itu bilang, tetapi anjing itu bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, bukan Yesus sedang mengatakan orang itu selevel dengan anjing, bukan. Itu gaya bahasa. Dan perempuan itu tahu itu gaya bahasa. Maka perempuan itu bilang,
Anjing itu bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kata Tuhan Yesus apa? Besar imanmu. Wah, maka terjadilah seperti yang engkau imani dan amini tentunya. Ya, jadi jelas Injil itu untuk semua orang, untuk segala bangsa. Ya, Injil itu untuk segala bangsa. Dan Allah Tritunggal itu adalah Allah yang misional. Dari mana mulainya? Mulai dari permulaan zaman. Ya, mulai dari proto-evangelium. Injil yang mula-mula, ya, ketika dikatakan bahwa keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Ya, itu berbicara tentang Yesus yang akan mematahkan kuasa maut. Ya, yang akan mematahkan kuasa maut. Dan dikatakan keturunan perempuan, bukan keturunan hasil perkawinan kalian, bukan. Detil dibilang perempuan. Nah, ini terkait dari Yesus adalah hasil hanya dari perempuan. Ya, tidak ada unsur laki-laki di dalamnya. Artinya bukan dari hasil perkawinan pembuahan antara sperma dengan sel telur, bukan. Ya. Lalu Kejadian pasal 12 dikatakan keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan bagi orang Israel dibilang. Bagi bangsa-bangsa. Ya. Dan itu terus ayat-ayat itu selalu bunyinya itu, visinya itu universal. Bukan hanya kepada orang Israel. Bahkan Tuhan sengaja mengutus nabi-nabinya ada juga kepada orang-orang yang bukan Israel. Yunus kepada Niniwe. Ya, dan lain sebagainya. Sampai kepada zaman Yesus. Dia juga berhubungan dan bahkan memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang non-Israel, kepada orang Tirus, orang Sidon, dari Gerasa, ya, dari Samaria. Ya. Di sini jelas. Dan bahkan tadi 2 amanat agung itu dikatakan pergi, ya, jadikan semua bangsa. Kalau bahasa Kisah Rasul dikatakan sampai ke ujung bumi. Ujungnya di mana? Ujung kulon. Bukan, ujung kulon bukan ujung bumi. Ya. Bumi nggak ada ujungnya. Artinya ke seluruh dunia. Maka Allah Tritunggal itu bersifat misi, misional. Ya. Dan kita bersyukur kita punya pengertian akan Allah Tritunggal. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ongkang-ongkang kaki di sorga. Ya, lalu gabut, duduk-duduk, nanti ada malaikat yang ini, pokoknya santai-santai lah kayak bos besar. Enggak, misional. Maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus umat manusia. Bahkan mati di atas kayu salib, itu misional. Diutus. Ya. Lalu Bapa dan Yesus mengatakan, tinggallah di kota ini sampai Roh Kudus itu datang. Roh Kudus diutus. Ya. Ini bukan tentang pangkat, ya. Kan begitu kadang orang bilang ya. Wah, diutus, berarti yang diutus lebih rendah daripada yang mengutus pangkatnya. Ini bukan soal pangkat-pangkatan, ya. Tapi ini melihat kerjasama di antara pribadi Allah Tritunggal, ya. 3 pribadi, 1 hakikat. Mereka mengutus, ya, misi keluar, turun dari sorga ke bumi. Lalu untuk menyelesaikan penebusan, dia turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Dia keluar dari zona nyamannya. Ya. Masuk kepada tempat di mana dia mau berkarya. Ini luar biasa. Ya. Maka, jikalau Allah sendiri bermisi, siapakah kita ciptaannya yang mengatakan misi itu tidak lagi relevan? Ya, udah expired, kadaluarsa, udah ribuan tahun. Ya, Allah Tritunggal bukan lagi ribuan tahun, nggak pakai tahun lagi, nggak pakai kalender di sorga. Sejak kekekalan, tapi dia mau turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Ya, bukan gabut, bukan nggak ada kerjaan, tapi karena memang misional. Ya, maka gereja yang teguh, gereja yang sehat, gereja yang alkitabiah adalah gereja yang memberitakan Injil. Ya, amanat agung itu wajib hukumnya. Ya,
Pekabaran Injil bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya. Lalu, nah ini yang menarik. Konten Injil, berita Injil harus asli. Tetapi konteksnya tentu disesuaikan dengan zaman. Ya, disesuaikan dengan zaman. Yesus sendiri menggunakan berbagai-bagai ilustrasi tentang hal-hal yang ada di zamannya. Ya, tentang bibit, ya, lalu tentang tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ada semak duri. Itu konteks di zamannya, ya. Bayangkan kalau Yesus bilang, saya main gitar, merek bingung, apaan tuh gitar? Ya. Oh iya ya, ini kan bukan 2000 tahun kemudian ya. Yesus kan tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Maka dia menggunakan konteks yang sesuai di zamannya untuk memberitakan kebenaran. Begitu juga kita, konteksnya boleh berbeda, packagingnya boleh berbeda, tetapi kontennya itu harus asli. Ya, berapa banyak sekarang gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan demi mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya, ya, dia memodifikasi Injil, membumbui Injil biar orang suka, selera pasar cocok, ya. Maka ada Injil, ya di sebuah PA diajarkan ada Injil terapeutik, ya. Kalau yang sedih jadi seneng dengar Injil. Ada lagi Injil ramah dosa, ya. Enggak apa-apa, semua orang berdosa aja, yang penting percaya Yesus dulu, ya. Soal kamu mau bertobat enggak bertobat, Tuhan terima kamu apa adanya. Datang saja. Tuhan mengasihimu melebihi dosa-dosamu, titik. Senang enggak orang? Senang, ya. Maka Injil ramah dosa menarik, ya. Tetapi tidak mendidik. Tidak mendidik. Tuhan sering katakan, pada hari ini, pada saat engkau mendengarkan, bertobatlah. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, mencintai Yesus, tapi tidak mau berubah. Ya. Jadi Yesus di tangan kananku, dosa di tangan kiriku, semuanya aku punya. Ya. Tapi lalu diadu Yesus dan dosa, menangan Yesus, maka saya tetap selamat. Ya. Ini adalah modifikasi dari Injil, ya. Lalu ada Injil moralistik, hanya menekankan moral. Makin kita bagus, Tuhan makin senang, makin salut sama kita. Hebat dia nih, saleh bener. Wah, demen nih saya yang begini nih. Maka yang ini yang saya suka. Maka moral yang paling penting, keliru. Ya, tapi ini yang makin mirip, makin susah dibedakan. Ya, tentu Injil itu bersifat informasional, ya. Untuk diketahui, tetapi bukan berhenti di situ. Injil juga harus transformasional, mengubahkan hidup kita, ya. Tetapi kuasa Injil itulah yang mengubahkan kita, bukan kita mati, kita harus perform, kita harus standar tertentu, baru kita layak disebut anak Tuhan, bukan. Ya. Nah ini nggak mudah, ini perlu sesi khusus lagi membicarakan ini. Injil yang moralistik, ya. Sekali lagi, Injil itu berita tentang Kristus, berpusatkan pada Kristus, dan orientasinya adalah bagi hormat dan kemuliaan. Bagi Kristus. Ya, jadi konteks sesuai zaman, tapi kontennya harus asli. Operator minta tolong. Next. Freeze ya. Nah ini masalahnya. Kenapa banyak orang menolak Injil? Karena terlalu banyak orang-orang yang fasih, orang-orang yang hebat mempresentasikan, bahkan berdebat, mengatakan Injil benar, Injil asli. Ya, tapi hidupnya tidak dikuasai oleh Injil. Dia menguasai pengetahuan tentang Injil, tapi tidak dikuasai oleh berita Injil. Tadi, dia hanya melihat Injil sebagai informasi, tapi tidak terjadi transformasi. Nah ini yang kesian. Banyak orang Kristen yang hobi kayak gini, ya, ikut seminar sana sini, ya, dan mungkin terjadi juga di gereja kita. Kalau ibadah seminar lebih banyak yang datang, ya. Kenapa? Suka pengetahuan. Salah enggak? Enggak salah. Tapi tidak cukup di situ, ya.
Tidak cukup di situ. Maka Injil itu setelah diketahui menjadi tanggung jawab orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Maka ortodoksi seharusnya menjadi ortopraksi. Nah, maukah kita setia menjadi yang pertama berpegang pada Injil yang Alkitabiah. Makin kita punya relasi yang intim dengan Injil, kita makin tahu. Kalau dengar ajaran gini, mulai aneh nih. Kita akan makin tahu. Kalau kita sering melihat yang asli, kalau kita suka bergaul dengan yang asli, begitu dapat barang yang KW, biarpun KW super, kita bisa tahu. Ya, maka harus setia berpegang pada Injil yang Alkitabiah. Ya, dan kita memberitakan Injil yang murni. Ya, memberitakan Injil yang murni. Tentu kepada orang sakit, boleh nggak kita katakan Yesus itu Maha Kuasa? Tentu boleh. Boleh nggak kita doakan orang sakit? Boleh. Tapi jangan berhenti di situ. Yesus hanya dianggap sebagai tukang nyembuhin orang. Ya, dukun juga bisa. Dukun juga bisa. Setan juga bisa. Mujizat apa yang nggak bisa dilakukan setan? Ya, kecuali membawa orang ke sorga. Itu aja nggak bisa. Ya kita lihat. Musa, dia tongkat menjadi ular. Dukunnya Firaun juga bisa tongkat menjadi ular. Ya. Karena iblis kerjanya mengimitasi. Mengimitasi. Makin mirip, makin gampang menggoyahkan orang lain. Ya. Berikutnya. Maukah kita setia berpegang pada Injil dan menjadi pemberita Injil walau tidak mudah dipahami. Kadang kita sendiri juga tidak mungkin benar-benar mengerti seluruh kebenaran Allah. Enggak mungkin. Otak kita ini sangat limited, ya, sangat terbatas. Ya. Kita nggak mampu baca. Katakanlah kita mau baca penelitian di seluruh dunia, nggak akan selesai dibaca. Biarpun kita nggak pernah berhenti membaca, nggak pernah tidur, baca terus nggak akan selesai. Karena terlalu banyak pengetahuan. Ya, bahkan jurnal teologi katakanlah, oh yang rohani-rohani aja, nggak akan juga selesai kita baca. Ya, jadi nggak mungkin kita paham seluruhnya. Tapi maukah dengan keterbatasan kita mau terus belajar, ya, dan kita mengabarkan Injil. Bukan hanya yang informasi, tapi yang transformasi. Ya, konteks zaman kita senang dan dari dulu sih senang kalau ada sesuatu yang dilihat. Maka jangan heran ada banyak orang menjadi Kristen karena didoakan sembuh. Ya, ada yang karena pencarian ilmu. Wah, gini kayaknya saya nggak percaya Tuhan gini, lama-lama dia baca. Wih, ini real nih, kekristenan luar biasa. Ada, ya, ada banyak hal. Ada yang mentok, usaha susah, ya lalu didoakan terjadi terobosan finansial. Bisa nggak? Bisa, ya, bisa. Tapi jangan mensimplifikasi, melimitasi Yesus hanya sebagai itu. Ya, ada banyak kebenaran Injil. Injil pasti berkait dengan pertobatan. Kita semua orang berdosa, kita butuh bertobat setiap hari. Ya, jadi jangan mendowngrade Yesus hanya tukang nyembuhin orang sakit, hanya tukang memulihkan keuangan yang morat-marit. Enggak sekedar itu, ya, itu keliru atau itu kurang utuh. Kalau kita melihat secara utuh, sebenarnya bukan Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita yang menjadi pengikut Kristus. Kristus bilang apa kita nurut. Bukan aduh saya lagi susah nih, tolong Tuhan Yesus beresin masalah saya. Kita yang tukang bikin kacau, Tuhan yang disuruh beresin. Ya, ini mirip anak-anak yang suka mainan berantakan dia tinggalin. Orang tuanya yang disuruh beresin. Kadang-kadang kita kepada Tuhan begitu. Kita tukang bikin kacau, udah kacau baru suruh Tuhan yang beresin. Keliru. Ya. Seharusnya kalau kita dewasa, ya kecuali kita masih anak-anak di dalam iman, ya kita harus ikut apa yang Tuhan mau, bukan Tuhan ikut yang kita mau. Ya tentu ini nggak gampang, selalu ada ketegangan, ada tarik menarik antara kita ikut Tuhan atau kita mau Tuhan yang ikut kita. Ya lalu ini potensi yang nggak gampang, dituduh kristenisasi. Kadang orang Kristen nggak ngapa-ngapain pun dituduh yang macam-macam. Ya, kita baik, mengasihi semua orang, ya orang Samaria yang baik hati. Kasih itu harus diwujud nyatakan, melampaui sekat-sekat gender, sekat-sekat status sosial, sekat-sekat ras atau suku.
sekat-sekat agama. Ya. Maka kalau kita tolong orang, kita mengasihi orang, jangan razia KTP ya. Ada orang kecelakaan jatuh dari motor, kita lihat. Periksa dulu KTP-nya, agamanya apa? Wah. Kristen gereja mana kau? Tanya. Wah, beda aliran, gak usah lah. Iya. Keliru. Ya, keliru. Kasih itu harus melampaui semua sekat-sekat. Ya. Untuk jadi baik, kita bisa dituduh macam-macam. Ya. Tapi mau gak kita mengambil resiko itu? Yesus saja keluar dari zona nyamannya surga, datang ke dunia. Sebagai penutup, ya, ini saya ambil dari sebuah seminar misi. Yang merah itu adalah daerah-daerah yang orang Kristennya sangat sedikit. Yang merah. Yang biru itu yang orang Kristennya cukup banyak. Ya, yang orang Kristennya cukup banyak. Ini keadaan di dunia ya dalam masa-masa terbaru ini. Ya. Banyak nggak yang sudah dijangkau Injil? Banyak. Tapi banyak sekali yang merahnya masih pekat. Ya, yang belum terjamah atau orang yang banyak sekali yang belum percaya kepada Injil. Yang terakhir, wah itu mikirnya jauh amat sih, dunia-dunia ke ujung bumi belakangan. Kita yang dari Yerusalem, Yudea dan Samaria dulu. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Yang makin pekat birunya itu yang orang Kristennya amat sangat sedikit. Ya. Hanya 0 sampai sekian persen saja. Ya. Nah, yang orang Kristennya lebih dari 50% itu yang warna orange. Hanya beberapa gelintir daerah saja. Ya, yang warna orange. Ini baru secara statistik. Jangan lagi bilang kualitas. Ya. Tahu sama tahu ya. Kantong-kantong Kristen tempat di mana alkohol maha kuasa. Ya. Judi slot, oh bukan judi slot. Judi onsite banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Maka ini menjadi satu panggilan, satu alarm. Ya. Bagaimana kekristenan di negara kita? Apakah yang warnanya orange, di mana banyak orang Kristennya, hidupnya ditransformasi oleh berita Injil, atau sudah mabok agama, bahkan mabok doktrin, percaya Yesus pasti selamat, bukan karena perbuatan, karena anugerah. Maka nggak perlu berubah juga, anugerah Tuhan lebih besar. Ya, kalau karena perbuatan kita menghalangi orang mengenal Tuhan, maka kita punya tanggung jawab di situ. Ya, kita punya tanggung jawab. Karena apa? Orang nggak mau dengar apa yang kita ngomong, karena kita tidak mencerminkan Injil itu. Karena Injil tidak hidup di dalam kita, maka kita mau ngomong orang nggak akan dengar. Ya, siapa lu? Ya. Bahkan ada teman yang cerita, hamba Tuhan mungkin hidupnya nggak beres. Ya. Ada orang kesurupan, dia tengking-tengking diketawain sama yang kerasukan. Yang saya kenal Yesus, kamu siapa? Dibacain lalu, langsung pucat. Ya. Dibacain brengsek-brengseknya dia. Langsung pucat. Ya karena apa? Ya kalau kita nggak bergaul karib dengan Kristus, nama Yesus itu bukan mantra. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok nggak mempan ya? Ya, bukan. Yang penting itu bagaimana kita hidup bergaul karib dengan Injil Kristus. Dan bukan cuma kita tahu tentang Injil, Injil itu harus menguasai hati kita. Ya. Ingat, jemaat mula-mula itu kebanyakan bukan ahli dalam kitab suci. Kebanyakan orang awam yang cinta Tuhan. Pengakuan iman rasuli belum jadi waktu itu. Ya. Dengan kesempitan pengetahuan mereka mau baca kitab juga nggak ada, mesin cetak belum ada waktu itu. Ya apalagi katekismus, itu baru ada abad 17. Tapi dengan kesederhanaan, dengan kepolosan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu multiplikasi, orang mau percaya, penasaran orang. Apa sih yang kamu percaya? Kok kamu dijajah, disiksa, menderita, ditipu, kok hidupnya itu kayak udah di sorga, ya. Itu yang membuat orang bertanya. Nah, mari kita tanya kepada diri, ya.
kita membuat orang tertarik dengan iman kita karena hidup kita, atau orang lari ya karena melihat kita. Jangan sampai terjadi yang dikatakan Mahatma Gandhi itu. Ya, kecewa dia. Dia pengagum ajaran Kristus, luar biasa. Jahat bukan hanya dikalahkan dengan jahat. Jahat bukan cuma jangan dibalas dengan jahat. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini memang secara moralistik luar biasa. Tapi orang Kristen yang menghambat orang kenal Tuhan. Ya. Maka ini menjadi satu peringatan. Ya, menjadi alarm bagi kita masing-masing. Mari kita menjadi pelaku firman supaya apa? Kita punya speaking right. Ya. Karena apa? Karena kita hidup benar. Kalau orang hidup benar biasanya kita ngomong orang mau dengar, ya. Mau terima lain cerita, ya. Mau kenal Kristus jadi Kristen itu lain cerita, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah hiduplah sebaik mungkin, sejalan dengan Injil Kristus, ya. Supaya ketika kita berbicara, orang tidak menolak kita bukan karena kelakuan kita. Orang menolak karena mungkin belum siap percaya. It's okay. Tapi jangan kita menjadi bagian dari penghambat orang kenal Tuhan. Ya. Ini panggilan yang serius. Dan ini panggilan misi. Jadi statistik memang bukan sesuatu yang penting. Ya, karena kita tahu tadi statistiknya malah kantong-kantong Kristen kacau-kacau. Ya. Mari kita mulai dari diri, mulai dari keluarga, orang terdekat, lalu kepada komunitas di mana kita bergereja, lalu di mana kita bekerja di marketplace, ya harus kelihatan dari cara kita bicara, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita berbisnis, cara kita mengajar, cara kita mengerjakan makalah dan lain sebagainya harus kelihatan. Ya, ada nilai-nilai kebenaran Injil di dalamnya. Ya, bukan berarti semua orang harus jadi misionaris, bukan. Ya, bukan. Tapi kita padankan hidup kita dengan Injil. Ya, supaya hidup kita memproklamasikan kebenaran itu dan orang mau tanya kepada kita. Sekali lagi, penginjilan bukan kristenisasi. Kristenisasi adalah menggunakan segala cara agar orang jadi Kristen. Ya, orang bilang, wah dasar Kristen Indomie, ada enggak? Mungkin ada. Ya, mungkin ada yang jadi Kristen karena dikasih duit, karena dibeasiswakan, karena pernikahan, dan lain sebagainya. Ya, sayang. Tapi kalau sudah terlanjur, harus kenal Injil yang sejati. Ya, dan jangan peralat Injil untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Sampai di sini saya sudahi. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Boleh angkat tangan dulu? Semua merasa tertuduh ya? Sama dong. Enggak ada yang mau nanya ya? Ya, silakan. Tes, mungkin harus dipancing dulu. Biar muncul pertanyaan berikutnya. Bicara tentang pemberitaan Injil yang Alkitabiah, saya mau mengacu kepada daftar tadi yang di Indonesia. Nah, cuma saya lebih spesifik lagi ke Tanah Batak. Jadi lebih spesifik lagi kan gitu ya. Di sana boleh dibilang 100% orang Kristen gitu ya. Saya mau menyoroti yang Pak Pendeta tadi sampaikan tentang ortopraksi. Saya melihat di daerah sana itu masih seringkali mempercayai hal-hal yang mungkin sudah terbiasa dijalankan berdasarkan dari pengalaman nenek moyang dan lain sebagainya. Dan mereka mengaku sebagai orang Kristen 100%, tapi masih tetap menghidupi cara-cara yang
kelihatannya bertentangan dengan Injil. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya supaya bisa menyampaikan Injil yang sejati, yang benar itu kepada mereka. Karena kadang-kala mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hidup gitu, nyata gitu ya. Jadi kelihatannya ada dua apa ya dibilangnya, dua teologi atau dua pemahaman atau dua kepercayaan jadinya. Setengah-setengah. Jadi tidak mutlak atau murni 100%. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Tentu yang pertama adalah hidup kita ya harus jadi teladan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini memang yang juga menjadi satu perdebatan di dunia misi. Ya, di dunia misi. Di dunia misi ini ada banyak cara, ada banyak katakanlah metode, strategi untuk memberitakan Injil. Ya, jadi tadi bagaimana menafsirkan firman Tuhan dan bagaimana terjadi trial and error di dalam pekabaran Injil. Ya, karena kita manusia kan, nafsir aja satu alma mater bisa beda tafsirannya. Satu gereja bisa beda tafsirannya, satu aliran bisa beda tafsirannya kalau di breakdown dengan detail. Ya. Maka ketika mengabarkan Injil di sini juga perlu bijaksana. Perlu bijaksana. Tentu bukan berarti takut, ya. Di Alkitab juga cara rasul-rasul memberitakan Injil beda-beda, ya. Ada yang dengan gaya kenabian luar biasa. Keturunan ular beludak, orang bertobat juga loh dibilang gitu, ya. Tapi ada yang dengan sangat strateginya itu luar biasa, kayak Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu jurusnya kayak ninja, ya. Lain lawannya senjatanya beda yang keluar, ya kan? Samurai kah, bintang kah, tongkat kah, ya. Jadi jurusnya banyak. Dia lihat, wah ini orang Yunani nih sangat filosofis, filsafat. Saya mau ngabarkan Injil nih, masuknya dari mana nih? Masuknya dari mana? Dia mau mencari titik temu, bukan berarti sama ya, mencari pintu masuknya, titik temu dari mana. Maka Rasul Paulus kan lihat, wih ada satu untuk penyembahan tulis kepada Allah yang atau kepada dewa yang tidak dikenal. Ya, karena mereka mungkin takut, dewa ada banyak, jangan-jangan dewa yang kita nggak kenal marah nanti nggak disembah, gitu kan? Maka Rasul Paulus masuk dari situ, ya. Dia nggak bilang, hei ular beludak, enggak. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis efektif, ya. Panggilan Tuhan kepada dia caranya begitu. Tapi Rasul Paulus masuk dari situ. Saya lihat kalian rajin kali ibadah ya, kalian sangat rohani ya. Wah menyembah banyak dewa-dewa. Tapi saya lihat ada kepada dewa yang tidak dikenal. Saya mau kasih tahu, mau kenalkan kalian yang kalian gak kenal itu. Nah orang jadi mau dengar, wih ada yang kita gak kenal dia kenal. Wih kenalin dong, kan gitu jadinya kan. Ini luar biasa, tapi itu pintu masuk aja. Nah kadangkala permasalahan ini termasuk dari zaman dulu. Menurut saya dari zaman bapak-bapak gereja terjadi pemberitaan Injil separuh. Ya. Kenapa? Yang penting orang percaya dulu. Ya. Yang penting orang percaya dulu. Udah. Tapi setelah orang menjadi percaya, ya, apalagi di zaman abad ketika Raja Roma menjadi Kristen, itu kan lalu Kristen menjadi agama negara. Maka terjadi, ya mungkin itu yang dibilang kristenisasi ya. Pimpinannya jadi Kristen, anak buahnya jadi Kristen semua. Kadang di dalam penginjilan gitu juga, apalagi penginjilan suku-suku. Ada suku-suku dan mayoritas suku-suku itu sangat tunduk kepada kepala suku. Maka kadang orang menginjili kepala sukunya. Ya. Supaya apa? Begitu kepala suku jadi Kristen, anak buahnya ikut semua. Begitu juga kan sekarang, yang daerah-daerah Kristen sebagian ada yang kepala sukunya meninggalkan Kristen, ya udah suku dia ikut semua. Nah, ini meninggalkan PR yang sangat banyak. Ya. Kadang, bukan kadang, kebanyakan saya perhatikan bahwa akhirnya utusan Injil ini mungkin kalau dibilang terlalu berpuas diri suujon juga ya, ya atau terlalu berprasangka buruk. Tapi mungkin ada yang berpuas diri, yang penting udah jadi Kristen, ya seneng dia, seneng. Padahal itu baru pintu masuk, ya.
mungkin itu baru persetujuan intelektual. Wah, daripada saya udah capek-capek melakukan berbagai ritual belum pasti masuk surga, saya kan beragama pengen masuk surga. Ya, tinggal di kota ngekos terus nggak punya rumah. Lalu dibilang di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Wah, enak juga nih, nggak usah nyicil 15 tahun KPR. Ya, nggak bersubsidi, dikasih di surga, enak bener jadi Kristen. Kalau gitu saya jadi Kristen dah. Itu baru persetujuan intelektual. Ya, wih dapat garansi nih. Yakin, mantep nih, bagus nih barang. Mau deh saya ya jadi Kristen. Ya, ada orang yang berhenti di situ dan mungkin mayoritas berhenti di situ. Nah, setelah itu menjadi tugas berikutnya, fase berikutnya adalah bagaimana memuridkan mereka. Maka ini nanti di tema-tema yang berikutnya, tema terakhir kalau nggak salah, pemuritan yang alkitabiah. Makanya tadi dibilang pekabaran Injil bukan kristenisasi. Ya, pekabaran Injil adalah menyaksikan, menjadi saksi, saksiku kata Tuhan. Saksi itu adalah orang yang melihat, tahu, melihat, mengalami, merasakan. Ya, kalau cuma tahu tentang Injil yang bukan Kristen juga tahu. Kristologi ini diajarkan di sekolah-sekolah bukan Kristen juga diajarkan, tapi tentu dengan versi distorsi. Ya, maka tahu tentang Kristus belum tentu benar. Ya, ini menjadi tantangan gereja. Menjadi tantangan gereja. Ya. Tentu kalau di sini kita komit karena ini gereja kita. Ya. Kita akan nyatakan suara-suara yang alkitabiah. Ya, statement-statement yang bagi kita paling bertanggung jawab sesuai kitab suci. Walaupun kita bukan penentu kebenaran ya, tapi kita berupaya sealkitabiah mungkin, sedekat mungkin dengan kebenaran firman. Nah, kadang itu Injil nggak selesai. Orang udah terima Injil, berhenti di situ. Padahal Injil itu harus transformasional, bukan sekedar informasional. Ini tantangan. Tantangan pendeta-pendeta, tantangan penatua-penatua, dan tantangan umat Tuhan, jelas. Ya, jelas. Pendeta aja banyak yang kacau, apalagi umat. Maka dibutuhkan orang-orang yang cinta Tuhan, yang bukan hanya tambah pintar, tapi tambah saleh juga hidupnya. Ya, tambah saleh juga hidupnya. Ya, di sejarah gereja pun kita melihat banyak sekali akhirnya terjadi gerakan-gerakan kesalehan. Ya, lama-lama orang muak, enek dengan doktrin. Karena apa? Ya itu tadi, kebanyakan orang yang pinter, jago ngomong, ya jago menjabarkan, tapi tidak suka melakukan. Ya, maka jadi batu sandungan. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Seharusnya sih setiap orang Kristen, ya harusnya mengintrospeksi diri dan mau bertobat. Ya, mau bertobat. Ya, jadi itu tantangan ya antara adat dan Injil. Tidak berarti kita anti adat. Ya, Tuhan Yesus pun melakukan banyak adat istiadat Yahudi. Ya, tentu kalau adat itu tidak bertentangan dengan firman, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena bisa jadi orang membuat budaya itu juga berdasarkan hal-hal yang dia terima dari Tuhan, anugerah umum. Pemikiran, membuat keteraturan dan lain sebagainya. Adat itu kan biasanya untuk mengatur biar nggak kacau juga. Iya kan? Makanya ada adat, masyarakat adat. Nah, itu baik juga. Ya. Tapi dalam konteks dengan Injil, ya yang bisa dipertahankan oke. Tapi kalau benar-benar bertentangan dengan Injil kita tolak. Kita tolak tidak berarti kita demo lalu kita revolusi. Ya. Kalau nggak mau dengan kedamaian, dengan kekerasan, ya kita perangi, wah salah itu. Salah. Tapi ya gereja juga pernah salah. Ya, akhirnya dengan kekuatan militer. Ya. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah suruh itu. Tapi ya manusia banyak gagal, banyak menyimpang. Ya, karena itu kita harus selalu introspeksi diri. Baik secara personal maupun secara institusional sebagai gereja, ya harus mawas diri. Bisa salah nggak? Ya kita pun pasti pernah salah, tapi yang penting berubah itulah. Akhirnya kita jadi teladan. Sehingga jangan karena perbuatan kita pemberitaan Injil ditolak. Nah itu. Tapi kalau orang masih tetap nolak, ya udah. Yang penting kita udah jadi teladan dan kita udah beritakan. Ya, itu. Ya mudah-mudahan Tuhan tolong. Kalau Tuhan berkenan suatu daerah terjadi kebangunan rohani, wah puji Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang mau, nggak akan jadi juga. Ya,
Nggak akan jadi juga. Toh nabi-nabi banyak yang martir, rasul-rasul hampir semua jadi martir kecuali Yohanes. Ya, bukan karena mereka kurang jago, bukan karena mereka kurang pandai strategi, bukan. Ya, bukan. Tapi karena memang kehendak Tuhan itu beda-beda di setiap zaman, di setiap tempat beda-beda. Ya, tugas kita setia kepada kebenaran, setia memberitakan Injil yang murni, motivasi yang murni, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu udah benar semua, statistik tidak meningkat pun nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Tuhan mau lihatnya setianya, ya, setianya itu. Prosesnya harus benar, hasilnya tergantung Tuhan. Ya, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Ada lagi di belakang sebelah kanan. Ini kurang imbang nih, sebelah sini terus nih. Ini bisnya udah agak miring nih. Terima kasih Pak Pendeta Galen Marpaung. Kalau kita perhatikan apa yang kita baca firman Tuhan hari ini dalam konteks Galatia 1 ayat 6 sampai 12 ini, ada di ayat 7 dan ayat 8 dan 9, Rasul Paulus sangat keras marah dengan Injil yang memberitakan Injil palsu itu, para guru-guru palsu itu. Bahkan dikatakan dengan istilah terkutuk mereka yang memberitakan itu. Ada beberapa tafsiran lain yang saya baca, itu kata terkutuk itu dihubungkan dengan kematian kekal. Ke neraka lah kamu, kira-kira seperti itu kalimatnya Rasul Paulus. Kemarahan yang sangat begitu. Lebih lanjut sebenarnya kalau kita mau perhatikan lagi, Rasul Paulus mengatakan hal ini supaya para pengikut di Galatia itu orang-orang Kristen belajar yang benar tentang Injil itu. Injil yang tidak dicampur adukan dengan tradisi-tradisi. Injil yang tidak dikaitkan dengan budaya. Itu Injil yang harus diberitakan. Jadi dengan menyangkut pertanyaan Pak Oscar tadi, ada dua hal yang berbeda yang saya mau soroti di sini, bahwa budaya tradisi itu boleh kita lakukan, tetapi berbeda dengan apa yang tadi Rasul Paulus kan, bahwa berita Injil itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan tradisi atau budaya. Karena murni Injil adalah bicara tentang Kristus yang ada juru selamat. Itu satu yang poin yang saya ingin soroti. Yang kedua, kemarahan Rasul Paulus itu menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus sangat hati-hati belajar yang benar. Tadi Pak Pendeta sudah singgung, supaya apa yang kita beritakan, perintah wasiat dari Tuhan Yesus itu yang harus, bukan hanya pendeta, tetapi setiap kita ya, yang harus memberitakan Injil itu, memberitakan Injil yang benar, yang sangat sungguh-sungguh belajarnya. Dalam hal ini, tidak hanya cukup kalau kita mengikuti program gereja, tidak hanya cukup kita menjadi pendengar di hari Minggu. Saya kira saya tidak promosi, tetapi kita punya PA, mari Bapak Ibu belajar yang baik di sana, supaya kita menjadi pemberita yang benar tentang Injil itu. Saya kira itu dulu Pak yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ada pertanyaan lagi saya, satu pertanyaan tentang pemberita guru-guru palsu tadi, itu siapa kan gitu. Sementara saya melihatnya itu dari kalangan sendiri juga. Jadi kalau kita belajar sejarah bahwa penyesat-penyesat itu ya dari mana? Dari gereja. Ya, jadi hati-hatilah kita jangan jadi penyesat. Belajar ikut PA ya Bapak Ibu. Benar nggak Pak Pendeta? Tolong diluruskan kalau salah. Terima kasih. Bagaimana meluruskan yang lurus? Ya, itu udah benar ya. Tadi udah dibicarakan. Saya hanya mengamplifikasi ya kayak soundnya, digedekan. Ikut PA ya. Ikut PA itu bukan kami konspirasi ya. Bisa online kok, nggak bisa datang ke gereja, ikut online nggak apa-apa. Ya, karena itu bagus sekali. Jangan sampai kita pikir kita udah bener nih.
Ya, begitu kita mendalami, ternyata saya salah paham selama ini. Ya, jangankan orang awam, hamba Tuhan aja bisa begitu. Karena kita kan nggak semua kita tahu. Tapi ketika kita ikut PA, ada bagian-bagian tertentu yang lebih kita dalami, baru kita tercerahkan. Wah, saya kok nggak pernah tahu ini selama ini. Ketemu hal-hal seperti itu. Ya, menarik nggak? Menarik bagi yang tertarik. Ya, mari kita gelorakan semangat kita. Ya, kita mau lebih baik lagi, lebih mengerti lagi. Ya, kita perlu mendalami firman Tuhan. Dan betul tadi saya juga setuju bahwa Injil itu harus murni tadi. Ya, hanya memang di dalam penginjilan ada strategi-strategi bagaimana biar lebih diterima. Ya, tapi bukan mengaburkan kebenaran ya. Itu hanya pintu masuk saja. Hanya pintu masuk. Kayak attract ketertarikan orang, biar orang excited dengernya. Wih, menarik nih. Gitu kalau kita baru ngomong orang langsung ogah denger kan, jadi ya makin sulit orang mau terima. Walaupun tentu sekali lagi Roh Kudus yang menentukan orang itu terima atau tidak. Hanya kita dari sisi kita bertanggung jawab untuk menyampaikan dengan kejelasan, ya. Share gospel with clarity, dengan kejelasan, ya, dengan sistematis dan dengan daya dukung kita juga menghidupinya, ya. Bahkan kita mengalami berbagai perubahan. Ada banyak orang juga yang karena kesaksian orang jadi percaya Tuhan, ya. Kesaksian orang percaya. Tetapi itu tidak cukup tadi, sekali lagi, itu hanya pintu masuk. Kemudian harus belajar seumur hidup. Ya, jangan lupa ikut PA. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi. Atau dari online apakah ada yang bertanya? Oh, silakan Pak. Minggu lalu ada yang bertanya online tapi saya nggak tahu. Ya. Iya. Izin Pak, mau bertanya. Jadi mungkin cerita sedikit ya, jadi saya pernah dengar satu khotbah dan dia memberikan satu perumpamaan yang menurut saya sangat menarik, sangat memukul saya pada saat itu. Jadi ada satu perumpamaan seperti ini, ada seorang suami istri, satu keluarga suami istri. Saat suaminya sedang bekerja, sang istri pergi ke supermarket belanja. Nah di supermarket itu sang istri tersebut dilecehkan, diganggu, dipegang, dilecehkan. Sang istri merasa sangat terpukul. Kemudian di supermarket itu bukan hanya ada sang istri, ada juga orang-orang lain yang melihat sang istri tersebut dilecehkan. Tapi mereka diam saja. Kemudian sang istrinya pulang dan bertemu dengan suaminya. Terus dia berkata, saya percaya sang suami itu akan datang ke supermarket tersebut, akan mencari siapa yang melecehkan sang istri tersebut. Dia akan menghukum dia, tetapi orang-orang yang tadi melihat istrinya tersebut dilecehkan, pasti akan dia cari juga, pasti akan dia tuntut pertanggungjawaban mereka. Nah mungkin kalau saya berpikir juga mungkin hal tersebutlah yang membuat hal yang sama yang dirasakan mungkin Rasul yang makanya sampai suatu kegeraman yang sangat sekali ya, yang maksudnya di Galatia ini. Maksud saya seperti ini Pak, sekarang apalagi misalnya sekarang ini ya, kita seperti tadi sudah dijabarkan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan itu yang terjadi. Di gereja-gereja besar bahkan, di aliran-aliran besar bahkan. Dan itu harusnya menggeramkan kita juga. Harusnya membuat kita tidak bisa diam gitu, tidak bisa tenang kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini. Karena mungkin iklan juga seperti yang kemarin saya ceritakan di PA, apa yang terjadi dengan kami. Saya percaya di aliran-aliran tersebut, di gereja-gereja besar tersebut yang terjadi mungkin kesesatan itu. Ada mungkin tidak banyak, tapi pasti ada orang-orang yang benar-benar pengen mencari Tuhan. Orang-orang yang benar-benar rindu akan Tuhan. Dan mungkin kalau dia sudah bertahun-tahun di situ, sudah mungkin sampai puluhan tahun, mungkin sampai seperti kami.
itu mungkin kita sudah bisa bayangkan betapa kurusnya mereka. Betapa kelaparannya mereka. Dan itu mungkin yang menggeramkan, harusnya menggeramkan kita. Mungkin posisi saya suka sekarang, mungkin posisi seperti itu. Kalau mungkin saya ada keluarga yang masih ini, itu juga menggeramkan saya. Jadi maksud saya, bagaimana kita, apakah mungkin gereja gitu, apakah bisakah mereka ajaran-ajaran yang salah itu, pengajar-pengajar yang salah itu, mungkin harusnya bisa dideteksi, harusnya bisa mungkin bisa dideklar seperti itu Pak. Jadi orang tahu gitu, oh ini nggak benar, ini ajarannya nggak benar, ini mungkin orang ini mengajarnya nggak benar gitu. Jadi clear gitu Pak. Jadi ya paling enggak kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Gereja melakukan apa yang harusnya gereja. Atau mungkin ada juga pendapat, ya udahlah nggak usah lah. Toh nanti kita bisa dianggap memecah sesama umat Kristiani, saling mengadu domba atau bagaimana. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Utosoid. Luar biasa nih pertanyaannya. Ya kalau kita merasa geram, tapi dalam hal ini geram yang kudus ya. Geram yang kudus, bukan geram karena kesal yang enggak jelas. Tapi kita tahu ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja-gereja yang jelas-jelas itu keliru. Gitu kan? Nah, ini yang tidak mudah. Tidak mudah dalam arti apa? Ya kalau dia datang ke gereja kita ya tentu kita akan khotbahkan hal yang sama. Ya kalau dia ikut PA dengan kita, tentu kita akan ajarkan hal yang sama. Tetapi ketika ini kan ada hal tentang yang benar tetapi ada juga tentang organisasi. Ya, organisasi kita katakanlah dengan organisasi yang lain itu ya selevel secara organisasi. Maka kita tidak bisa menentukan orang ini harus bagaimana gitu. Kecuali kita posisinya begini. Ya, kita misalnya pimpinan gereja-gereja se-Indonesia misalnya gitu. Nah, kalau itu kan kita punya kewenangan untuk memberikan statement, itu pun nggak bisa memaksakan karena dunia rohani ini kan kita bukan penegakan hukum positif. Bukan. Paling kita kasih tahu yang benar. Kita kasih tahu yang benar, kalau ada yang begini keliru. Tapi kita tidak membenci personal orang karena nggak tahu nanti dia di kemudian hari jauh lebih bagus daripada kita, gitu kan? Nah, yang penting kita dari diri kita, dari organisasi kita terus menyuarakan yang benar, ya, menjadi teladan dan jangan minder karena mungkin jumlah kita kecil, ya, jangan pernah minder, kita tetap kepala tegak, ya. Pendiri gereja ini yang dipakai Tuhan Pak Bigman kan selalu bilang, ya. Tidak penting menjadi gereja besar, yang penting benar. Maka kita melakukan misi, kita nggak cuma keluar-keluar. Ya, gereja ini size-nya sangat kecil, orang heran. Kok bisa membuat yayasan, bisa buka sekolah yang begitu besar di Kalimantan. Ya, orang pikir pasti gerejanya raksasa. Ya, orang itu orang yang nggak pernah datang sini. Yaitu dari cara kita kerjakan bagian kita, gitu. Kalau orang nggak mau ikut terserah, gitu. Begitu juga dengan ajaran-ajaran yang benar kita suarakan dengan media, mitra gereja kita, Yayasan PAMA. Terus memproduksi video, siaran radio, kutipan-kutipan, dan lain sebagainya, tulisan-tulisan untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Lalu tentu kita hanya sebatas itu. Karena kita kan ada katakanlah undang-undang ITE, pencemaran nama baik, bukan kita takut, ya, bukan kita takut, tapi kita ada batas-batasnya. Ya. Yang penting kontennya, kita nyatakan kebenaran. Ya artinya yang nggak sesuai, ya berarti nggak benar, gitu. Tanpa harus menyerang denominasi tertentu, merek tertentu, brand tertentu, nama-nama orang tertentu, ya nggak perlu disebutkan. Apalagi kita kan publish juga nih, kayak siaran ini kan live streaming. Tetapi kalau mau tahu gitu kan, daftar nama, daftar merek, ya kalau pribadi, ya sekadar
tahu nggak apa-apa, tapi tidak langsung di ruang publik dan dipublikasikan secara umum. Ya, itu. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita untuk menyuarakan kebenaran. Ya kan? Ada orang kalau langsung mungkin resikonya terlalu berat, ada orang bikin TikTok misalnya, menginjili lewat TikTok, lewat YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Bisa. Ada nggak hasilnya? Ada. Ada orang yang percaya melalui itu. Banyak juga yang nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, bagian kita lakukan. Apakah nanti orang berubah atau tidak? Ya, tergantung Tuhan juga. Ya kan Tuhan bilang lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Ngapa enggak Tuhan cabut-cabutin itu aja lalang? Enggak. Ya emang gitu. Nanti ketika penuaian baru akan dipisahkan. Yang lalang dibakar. Ya, yang gandum diambil. Gitu. Jadi, tapi kalau kita gelisah berarti itu udah bagus. Ya. Kalau bodoh amat, ya bodoh amat orang lain. Yang penting saya bagus. Ah itu egoisme spiritual, ya. Kayak kita harus geram, tapi dengan rasa belas kasihan, bukan geram yang benci. Kalau bisa Tuhan hukum aja, ya jangan nunggu nanti, sekarang aja, ya jangan. Itu artinya kita menyetir Tuhan kan gitu. Ya tugas kita melakukan bagian kita doakan mereka boleh, bagus banget, ya supaya semua kembali ke rel yang Tuhan tentukan. Gitu. Tapi kalau orang kembali, jangan frustasi kita. Ya, jangan frustasi, tapi kita tetap menyatakan kebenaran. Jangan menyerah, tapi jangan paksa orang. Nah itu dia. Ya Tuhan Yesus kan pilih-pilih murid, ada yang berkhianat juga kan. Ya, kenapa Tuhan Yesus tahu itu mau berkhianat, kenapa nggak diantisipasi misalnya kalau kita. Harusnya bisa tahu dong. Ya, kan tahu mau dikhianati, kenapa nggak dicegah? Ya. Macam-macam bisa pertanyaan, tapi ya begitu. Ada yang terima, ada yang enggak. Ya, Tuhan Yesus sendiri aja ngajar, ada yang berkhianat. Ya siapa kita mau mempertobatkan semua orang, yang nggak mungkin. Gitu. Tapi kita sampai kepada batas yang memungkinkan. Ya, ini mimbar kita istilahnya, ini channel kita, PA kita, website kita nyatakan di situ. Ya, tanpa perlu kayak terlalu frontal gitu, karena zaman sekarang ya, kalau zaman Yohanes Pembaptis kan belum ada hate speech sekali ya. Kalau sekarang itu bisa dipelintir itu, kata-kata itu, perkataan tidak menyenangkan dan lain sebagainya, pencemaran nama baik, dulu belum ada. Ya sekarang ya kita tetap berhati-hati, tapi kebenaran tetap harus dinyatakan dengan jalur-jalur, kanal-kanal yang tidak melanggar. Nah, itu. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih.